Hai, selamat datang di channel Iluminasi. Pada kesempatan kali ini, gua mau ceritain kepada kalian tentang salah satu pembunuh berantai yang dikenal sebagai seorang pria yang tampan sekaligus ber-IQ tinggi. Kalian penasaran dengan siapa dia? Let's check it out. Theodore Robert Cole alias Ted Bundy lahir di Vermont pada tanggal 24 November 1946. Ibunya Ted Bundy bernama Louise Cole. Seperti kebanyakan pembunuh berantai lainnya, Ted Bundy merupakan anak hasil dari luar nikah. Karena malu akan kejadian tersebut, ibunya lantas menyuruh agar nenek dan kakek Ted Bundy agar mengakui bahwa Ted Bundy adalah anak mereka dan mengakui bahwa ibunya Ted Bundy adalah kakak perempuan Ted Bundy. Lantas, Ted Bundy dibesarkan oleh kakek neneknya. Kakek dan nenek Ted Bundy memanggil Ted Bundy kecil dengan sebutan Teddy. Pada tahun 1951, ibu Ted Bundy menikah dengan seorang pria yang bernama Johnny Bundy. Teddy lantas mengambil nama ayah tirinya, hingga kemudian ia dikenal sebagai Ted Bundy. Upaya ayah tirinya untuk menyatukan Bundy dengan keempat saudara tirinya ditolak oleh Bundy mentah-mentah. Ia lebih memilih untuk menyendiri dibandingkan untuk bermain bersama keempat saudara tirinya tersebut. Meski Ted Bundy memiliki sikap yang cuek, ia cukup pintar di sekolah, dan ketampanan yang dimiliki dia membuatnya populer di sekolah hingga meningkatkan rasa percaya dirinya. Nah, ini yang patut kita contoh. Walaupun orang cuek, tetapi tetap pintar di sekolah. Namun sayangnya, kepintaran dan ketampanan Ted Bundy tidak dipergunakan secara baik. Dia lantas menggunakan ketampanannya tersebut untuk menipu para korban-korbannya. Dan menurut informasi yang gue baca, Ted Bundy memiliki IQ di atas rata-rata orang normal, yaitu sekitar 136. Pada tahun 1967, Ted Bundy resmi menjadi mahasiswa di Universitas Washington. Kemudian ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Stephanie Brooks, seorang wanita yang juga sama-sama mahasiswa dengan Ted Bundy. Stephanie berasal dari keluarga kaya raya, dan setelah berkenalan cukup jauh, lambat laun Ted Bundy mulai jatuh hati kepada Stephanie. Tetapi cinta bertepuk sebelah tangan. Akhirnya ketika Stephanie lulus pada tahun 1968, Stephanie mengakhiri hubungan mereka secara tiba-tiba. Ia semacam di ghosting gitulah. Kepergian Stephanie pun membawa dampak buruk terhadap psikologi Ted Bundy. Namun galaunya Ted Bundy tak berlangsung lama. Untuk mengalihkan galaunya tersebut, dia kemudian memilih jurusan psikologi dan menjadi mahasiswa kehormatan di sana. Ia juga menaruh minat pada dunia politik dan menjadi juru kampanye yang berkarismatik untuk Partai Republik. Di sekitar waktu yang sama, ia menjalin hubungan baru yang berlangsung selama 5 tahun dengan Meg Anders, seorang janda dengan satu putri. Tapi ternyata cinta Ted Bundy terhadap Stephanie belum juga hilang. Ketika bertemu lagi dengan Stephanie pada tahun 1973, Stephanie kagum dengan kekayaan yang dimiliki Ted Bundy sekarang, dan mereka menghidupkan kembali percintaan mereka tanpa diketahui oleh istrinya Ted Bundy, yaitu Meg Anders. Saat Stephanie yakin banget bahwa ia akan menikah dengan Ted Bundy, Ted Bundy secara tiba-tiba hilang dan tidak bisa dihubungi, seperti hal yang dilakukan oleh Stephanie kepada Ted Bundy 6 tahun yang lalu. Ya, semacam pembalasan dendam gitulah. Tetapi ditinggalkannya Stephanie oleh Ted Bundy tidak lantas menghilangkan rasa dendamnya kepada Stephanie.
Ted Bundy pun mulai melancarkan aksinya dengan mencari korban perempuan yang kondisi fisiknya sama dengan Stephanie, yang antara lain memiliki paras cantik serta memiliki rambut panjang. Dan disinilah aksi kejahatan Ted Bundy yang sebenarnya terjadi. Dimulai dari seorang wanita yang bernama Linda Ann Healy, gadis ramping, cantik berusia 21 tahun, yang merupakan seorang mahasiswa hukum berambut panjang. Kepergiannya pada tanggal 31 Januari 1974 awalnya tidak dilaporkan ke polisi, tapi kekhawatiran orang tuanya atas kehilangan 7 perempuan muda lainnya secara misterius, yang semua ciri-cirinya sangat mirip satu dengan yang lainnya, membuat orang tua Linda segera melaporkan Linda ke polisi dengan alasan orang hilang. Setelah melaporkan ini, beberapa hari kemudian ditemukan 2 mayat wanita yang diidentifikasi sebagai Janice Ott dan Dennis Naslund, yang keduanya menghilang pada tanggal 14 Juli. Saksi mata teringat pada seorang pria aneh bernama Ted, dengan lengan digips dan mengendarai VW Beetle. Lanjut, Bundy pindah ke Utah, membunuh 4 korban lagi selama bulan Oktober dan November. Salah satu dari korbannya ternyata putri kepala polisi setempat, dan tidak ada upaya khusus untuk mencari si pembunuh. Nah, di sini gue heran, masa korban anak dari kepala polisi gak ada upaya khususnya? Polisi Utah menyadari bahwa tanda-tanda kematian para korbannya mirip dengan kasus di Washington yang dilaporkan pada awal tahun. Mereka kemudian meminta bantuan pada rekan-rekan di Washington untuk membuat suatu kesimpulan. Dan ternyata kesimpulan mereka mengarah kuat pada Ted Bundy. Selama waktu penyelidikan, Matt Anders yang sudah mengenal Bundy selama 5 tahun mengakui bahwa deskripsi yang diberikan cocok dengan Bundy. Tapi disinilah polisi masih terkecoh sama Ted Bundy, dikarenakan parasnya nggak terlihat seperti orang penjahat pada umumnya, serta ramahnya dia kepada polisi. Sampai 2 bulan berikutnya, sejak ada korban terakhir yang teridentifikasi, hingga Karen Campbell dibunuh secara brutal di Colorado pada tanggal 12 Januari 1975, selalu menunjukkan tanda kebrutalan Bundy. Polisi menyadari bahwa pegunungan Tyler di Washington adalah tempat pembuangan mayat yang paling disukai Bundy, dan penelusuran lebih lanjut menemukan 3 lagi mayat wanita. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 1975, Bundy ditangkap setelah pengejaran singkat di daerah Salt Lake Country. Setelah seorang polisi setempat mengenali VW Beetle-nya. Di kendaraan tersebut ditemukan borgol, topeng ski, dan linggis. Polisi yakin benda itu ada hubungannya dengan pembunuhan berantai yang dilakukannya. Bundy diadili pada tanggal 23 Februari 1976 untuk upaya penculikan terhadap Darons. Juri kembali memvonis bersalah pada tanggal 30 Juni 1979. Hakim menjatuhkan hukuman mati 2 kali kepada Bundy, yang berarti hukuman mati di kursi listrik. Oh iya, sebenarnya Bundy ini beberapa kali ngajuin banding, tetapi nggak membawa dirinya untuk tidak dieksekusi mati. Dan pada akhirnya, pada tanggal 24 Januari 1989, Bundy dieksekusi pada pukul 7 pagi. Ia mati bersama rahasia jumlah korban secara pasti. Tubuhnya dikremasi dan abunya disebar di daerah pegunungan di Washington, sesuai permintaan terakhirnya sebelum dia dieksekusi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.